Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Ya, nah satu bab azan dan iqamah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulum amin ya rabbal alamin. Faslun fil azani wal iqamah. Ini satu pasal pada menjelaskan azan dan iqamah. Huma lughatan al-i'lam. Bermula keduanya azan dan iqamah pada bahasa itu i'lam, memberitahukan. Di sini terjadi protes. Jadi syarih menyatakan kalau azan dan iqamah maknanya sama i'lam. Padahal yang bermakna i'lam yang biasa kita tahu azan. Azan artinya i'lam, memberitahukan. Adapun iqamah yaitu mendirikan, kan? Masdar dari aqama. Nah, kita lihat di dalam. Faslun fil azani wal iqamah. Ini satu pasal pada menjelaskan azan dan iqamah. Fi bayani hukmihima wa syurutihima wa sunanihima. Artinya pada menjelaskan hukum keduanya dan syarat-syarat keduanya dan sunnah-sunnah keduanya. Qauluhu huma lughatan al-i'lam. Bermula ucapan syarih huma, bermula keduanya azan dan iqamah pada bahasa itu i'lam, pemberitahuan. Jadi seolah-olah azan iqamah maknanya sama. Fihi annal azana faqat lughatan al-i'lam. Sampai padanya ucapan itu bahwa sungguh azan saja pada bahasa itu i'lam. Sebenarnya yang bermakna i'lam itu azan, bukan iqamah. Apa dalilnya kalau azan itu artinya memberitahukan? Qala ta'ala, ini istak lughawi ya, dalil lughawi. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azzin fin nasi bil haji. Wa azzin, beritahukan olehmu wahai Ibrahim fin nasi, kepada manusia bil haji, untuk berhaji. Surat Al-Haji 27. Jadi wa azzin di sini. Wa azzin maddah azana. Wa azzin artinya a'limhum bih. Beritahukan olehmu ya Ibrahim akan mereka manusia dengan haji. Berarti azan bermakna i'lam. Adapun iqamah tidak bermakna i'lam. Wa ammal iqamatu fahiya lughatan masdaru aqama. Adapun bermula iqamah, maka dianya iqamah pada bahasa itu masdar dari aqama. Apa arti aqama? Ai hasalal qiyam. Hasillah oleh berdiri. Iqamah berdiri. Mendirikan. Fahuma mukhtalifani lughatan. Maka keduanya kata azan dan iqamah itu berbeda keduanya pada bahasa, beda. Kama fit tuhfati wan nihayati wal mughni. Sebagaimana yang ada dalam kitab Tuhfah, Nihayah dan Mughni. Jadi dalam kitab Tuhfah, Nihayah, Mughni di sana Ibnu Hajar, Syekh Ramli dan Syekh Khatib beliau membedakan. Azan artinya memberitahukan i'lam, iqamah artinya hasalal qiyam. Tapi di sini syarih menggabungkannya. Fakanal aula ayyazida, maka adalah yang lebih utama itu bahwa menambah, ya syarih wa tahsilul qiyam. Nah, fakanal aula, maka adalah yang baik itu bahwa menambah, ya syarih wa tahsilul qiyam. Jadi tahsilul qiyam ini beliau tambah di sini. Huma lughatan al-i'lamu wa tahsilul qiyam. Bermula keduanya azan dan iqamah pada bahasa itu memberitahukan dan hasilnya berdiri. Jadi i'lam untuk terjemah azan, tahsilul qiyam untuk terjemah iqamah. Mestinya. Wa yakunu ala tauzi' al-awwalu lil awwali wa tsani lisani. Wa yakunu adalah yang lebih utama itu menambah ya syarih wa tahsilul qiyam. Beliau nambah wa tahsilul qiyam. Kalau sudah ditambah wa tahsilul qiyam, wa yakunu, dan ada ianya tambahan. Dan ada ianya tambahan ibarah. Itu di atas tauzi. Ada ianya tambahan ibarah wa tahsilul qiyam, itu di atas tauzi. Berarti pembagian. Apa makna pembagian? Al-awalu lil awal. Bermula yang pertama itu bagi pertama, wasani lisani. Bermula yang kedua bagi yang kedua. Ibarat yang pertama, yaitu i'lam untuk yang pertama, untuk mana azan. Ibarat yang kedua,
tahsilul qiyam untuk yang kedua, yaitu untuk iqamah. Summa ra'aitu fi Fathil Jawadi mislama dzakarahu syarih. Kemudian saya melihat, kata Syekh, kemudian saya melihat dalam kitab Fathul Jawad akan seperti ma yang menyebutkan akannya ma oleh syarih. Dalam Fathul Jawad juga sama. Artinya azan dan iqamah dimaknai sama, yaitu i'lam, memberitahukan doa. Fala'allahu tabi'ahu fi dzalik. Maka barangkali saja syarih itu tabi'ahu, mengikuti ianya syarihhu akannya Fathul Jawad. Nah, ini. Kenapa Syekh Fathul Mu'in memaknai gabung azan dan iqamah huma keduanya pada bahasa i'lam? Karena beliau mengikuti Fathul Jawad, ada kemungkinan. Begitu kata beliau. Kemudian saya melihat dalam kitab Fathul Jawad akan seperti ma yang menyebutkan akannya ma oleh syarih. Fala'allahu. Maka barangkali saja syarih itu tabi'ahu, mengikuti ianya syarih akannya Syekh Fathul Jawad fi dzalik, pada demikian. Demikian ibarat azan dan iqamah dimakna dengan satu makna. Walakin al iradu bakin. Tetapi bermula protes itu tetap di kitab manapun tertulis tetap protes ada. Wa yakunu alaihima, dan ada ianya irad. Irad itu semacam protes itu di atas keduanya. Berarti di sini protes kepada Syekh Fathul Mu'in dan kepada Syekh Fathul Jawad. Kenapa menggunakan ibarat begini, penggabungan? Karena pada hakikatnya secara lugawi azan dan iqamah maknanya beda. Nah, kita baca hasyiahnya dulu. Wa'alam annal azan wal iqamata min khususiyati hadhil ummah. Ketahui olehmu bahwa sungguh azan dan iqamah itu sebagian dari kekhususan ini ummah. Artinya azan dan iqamah hanya ada kepada umat Nabi, ya. Umat sebelumnya nggak ada azan dan iqamah. Kama qala Suyuti, sebagaimana yang telah berkatalah oleh As-Suyuti. Wa syuri'a fi sanatil ula minal hijrah. Disyariatkan keduanya azan dan iqamah pada tahun yang pertama dari hijrah. Tahun pertama berarti di Madinah, ya, syariat azan. Kama fi insyin, sebagaimana dalam insyin. Jadi dalam kitab insyin memang begini juga. Kalau azan dan iqamah itu disyariatkan tahun pertama. Wahuma mujma'un alaihima, dan keduanya azan dan iqamah itu diijma'kan di atas keduanya. Ijma' bahwa memang dia disyariatkan. Wal azanu afdalu minal iqamah wa in dummat ilaihal imamatu ala rajih. Bermula azan itu lebih afdal dari iqamah, sekalipun ditambahkan kepadanya iqamah akan imamah atas pendapat rajih. Dibanding azan dengan iqamah, lebih utama azan. Dibanding dengan azan dari iqamah bersama imam. Seorang jadi imam juga mengiqamah, tetap lebih afdal azan. Nah, ini pendapat rajih seperti itu. Tapi di sini ada khilaf yang panjang, ya. Azan itu lebih utama dari iqamah, sekalipun ditambahkan kepadanya iqamah akan imamah. Kita pendapat rajih. Biasanya yang azan sekaligus yang iqamah. Ini imam yang iqamah. Tetap lebih utama azan daripada iqamah bersama imamah. Fa'inqilah, maka jika dikatakan orang, innahu sallallahu alaihi wasallam karena ya ummu walam yu'azzin. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam ada ya Nabi itu ya ummu, menjadi imam ya Nabi, dan tidak pernah azan ya Nabi. Nabi nggak pernah azan. Nabi menjadi imam. Sedangkan tadi di atas azan lebih utama daripada imam. Kenapa Nabi tidak melakukan yang lebih utama? Pertanyaannya. Ujibah, dijawabkan akan qil. Bi'annahu alaihi salam kana masyghulan bima huwa ahamu. Dijawab dengan bahwa sungguhnya Nabi alaihi salam itu ada ya Nabi itu masyghulan. Itu yang sibuk dengan ma yang dia nyama itu lebih penting. Nabi melakukan yang lebih penting, imamah lebih penting daripada azan. Nah, walaupun secara dalil azan lebih utama. Nah itu, ini saya juga nggak paham, ya. Secara dalil memang nanti para ulama menyatakan azan lebih utama daripada imamah. Tapi kenapa Nabi jadi imam? Nggak pernah azan. Nabi melakukan yang lebih penting, imamah lebih penting. Nah, atau alasan kedua, kalau alasan pertama nggak masuk, atau annahu lau azana lawajabal huduru ala kulli man sami'a. Atau bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam, kalau azan ya Nabi, lawajabah, sungguh wajiblah oleh hadir kepada setiap orang yang mendengar ia akannya azan.
Kalau Nabi adzan, panggilan Nabi, Nabi memanggil siapapun yang mendengar, wajib hadir. Karena kalau Nabi yang memanggil, sekalipun kita sedang sholat, wajib hadir. Eh, ini kemana lagi? Hmm, entah kemana. Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya Nabi alaihissalam ada yang Nabi sibuk dengan sesuatu itu lebih penting. Atau bahwa sungguhnya Nabi, jikalau azannya Nabi, sungguh wajiblah oleh hadir kepada setiap orang yang mendengar ya akannya azan Nabi. Jadi, masih lanjut, Nabi sibuk dengan yang lebih penting wa ingkanal adzanu afdalu minal imamah. Sekalipun adalah adzan itu lebih utama dari imamah. Nah, di segi keutamaan memang lebih utama adzan, tapi sekalipun itu Nabi melakukan hal yang lebih penting. Nah, yaitu imamah. Nah, masih kayak. Nah, ini dalilnya. Kenapa azan lebih utama dari imamah? Li'annahu warada annal muazzina amina wal imamu dhamina. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu telah waridlah bahwa sungguh muazzin itu amin. Muazzin itu orang yang dipercaya. Wal imamu dhamin. Wal imama dhamina. Atah pada muazzin. Muazzin itu seorang yang diberi amanah, dipercayai. Sementara imam itu dhamin, orang yang menanggung. Jadi orang yang amanah, yang dipercaya, itu lebih utama daripada orang yang diberikan tanggung jawab. Imam kan harus menanggung ya, makmum. Wal aminu asyraf, dan amin itu lebih mulia. Nah, dari segi inilah muazzin itu lebih afdal atau azan itu lebih afdal dari imamah. Wasayatil kalamu ala zalik, dan akan datanglah oleh kalam di atas demikian. Nanti ada pembahasan tambahan di sana tentang lebih utama mana azan, apa iqamah, apa imamah. Wakhtalafu fi kaifiyati masyru'iyyatihima. Ikhtilaflah mereka para ulama pada cara disyariatkannya azan dan iqamah. Faqila, maka dikatakan orang fardhu kifayatin. Fardhu kifayatin tasniyah ini. Keduanya kita takdirkan huma, keduanya azan dan iqamah itu fardhu kifayatin, dua fardhu kifayah. Dua-duanya fardhu kifayah. Kenapa kedua-duanya fardhu kifayah? Li'annahuma minasya'airid dhahirah. Karena keduanya azan dan iqamah itu dari syiar-syiar yang dhahir. Syiar yang dhahir kayak sholat jamaah fardu kifayah. Wa fi tarkihima tahawunun biddin. Dan sampai dalam meninggalkan keduanya azan dan iqamah itu menyepelekan agama. Wa alaihi, di atasnya pendapat qil, wa alaihi, di atasnya pendapat qil bahwa azan dan iqamah fardu kifayah fayuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Maka diperangi akan penduduk negeri yang meninggalkan oleh mereka akan keduanya. Ada satu negeri muslim nggak mau azan, nggak mau iqamah, harus diperangi. Orang yang meninggalkan fardu kifayah harus diperangi, syiar. Wal asahu annahuma sunnatu ainin lil munfaridi wa kifayatin lil jamaati. Bermula pendapat yang asah itu bahwa sungguh keduanya azan dan iqamah itu sunnahin bagi si munfarid dan sunnah kifayah kifayatin, sunnah kifayah bagi jamaah. Kalau salat sendiri azan sunnahin, kalau berjamaah berarti sunnah kifayah. Mana contoh sunnah kifayah? Ya, yang berjamaah. Mana contoh sunnah kifayah? Mana contoh sunnahin untuk si munfarid dan sunnah kifayah untuk jamaah, kata tasmiyah indal akli. Seperti membaca basmalah ketika makan. Kalau makan sendiri, sunnahin. Kalau makan berjamaah, membaca basmalahnya sunnah kifayah itu. Kata tasmiyah indal akli seperti membaca basmalah ketika makan wa indal jima. Dan ketika membaca basmalah ketika jima. Namanya jima masih dua orang kan. Jadi membaca basmalahnya sunnah kifayah dilakukan oleh suami boleh atau istri boleh. Terlaksana dua-duanya. Udah lepas tuntutan walaupun pahala hanya kepada yang membacanya. Fatadhiyati min ahli baitin, seperti berkurban dari satu keluarga. Satu keluarga berkurban. Dengan berkurban satu orang, lepas tuntutan ya. Sunnah kifayah.
wabtidai salamin, dan seperti memulai memberi salam. Kita satu jamaah memulai memberi salam itu sunnah kifayah. Wa tasmiti atisin, dan seperti menjawab orang bersin. Tasmit itu menjawab, mendoakan orang bersin ya. Kalau orang bersin cuma kita doang yang mendengarnya, sunnahin. Tapi kalau bersin dalam jamaah, berarti untuk menjawab yarhamukallah bagi orang bersin yang membaca alhamdulillah, berarti sunnah kifayah. Wa ma yuf'alu bil maiti minal mandub, dan seperti ma yang diperbuat akan dia jamaah dengan mayat dari yang sunnah-sunnah. Kalau melakukan kewajiban terhadap mayat namanya fardu kifayah. Jadi melakukan hal sunnah terhadap mayat itu namanya sunnah kifayah. Wa kad nadhama sunanal kifayati ba'dhum biqauli, dan sungguh telah menadham akan sunnah-sunnah kifayah oleh sebahagian mereka para ulama dengan ucapannya, azanun wa tasmitun wa fi'lun bimayitin idza kana manduban walil akli basmalah. Nah, dianya fardu kifayah itu azan, tasmid, mendoakan orang bersin, wa fi'lun bimaitin, melakukan terhadap mayat apabila ada ianya, fi'lun, perbuatan terhadap mayat bila ada yang perbuatan mandu. Melakukan hal-hal yang sunnah terhadap mayat, sunnah kifayah. Kalau melakukan hal-hal yang wajib seperti memandikan, menguburkan, itu fardu kifayah. Walil akli basmalah, dan bagi makan membaca basmalah. Ini makan berjamaah, sunnah kifayah. Wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu, dan berkurban dari satu keluarga yang banyaklah mereka keluarga. Satu rumah ada orang 5 orang, dengan berkurban satu orang selesai. Ya, sunnah kifayah. Wa bad'u salamin, seperti memulai salam. Maksudnya memulai salam dari satu jamaah. Wal iqamah, dan seperti membaca iqamah ya. Fa'qila, maka paham olehmu. Fadhi sab'atun, maka bermula ini itu 7. Injabahal ba'du, jika melakukan akannya 7 oleh sebahagian, yaktafi, memadai ia. Wa yasqutu laumun an siwahu takamula, dan gugurlah oleh celaan dari selainnya ba'an takamula. Ya. Nah itu. Nah ini baru kita kembali. Baca sedikit-sedikit insya Allah. Jadi azan dan iqamah secara bahasa, azan artinya i'lam, iqamah artinya mendirikan. Hasil qiyam, hasil berdiri. Wa syara'an ma'urifa minal alfadil masyhurati fihima. Dan dianya azan dan iqamah pada syara' itu ma yang dima'rufkan akan dia ma dari lafaz yang masyhur pada keduanya. Ma yang dimaklumkan akan dia ma dari lafaz-lafaz yang masyhur pada keduanya azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah pada syara' yaitu lafaz yang sudah maklum, yang sudah sering kita dengar ya. Nggak ada orang yang nggak pernah dengar azan. Wal aslu fihima al ijma'ul masbuku bi ru'yati Abdullah bin Zaid al masyhurah. Bermula dalil pada keduanya adzan dan iqamah itu ijma' al masbuku, ijma' yang didahulukan akan ijma' bi ru'yati Abdullah, dengan mimpinya Abdullah bin Zaid al masyhurati, yang masyhur ianya mimpi. Kapan mimpi? Lailata tasyawaru, pada malam yang bermusyawarah mereka, Nabi dan sahabat, fima yajma'un nas, pada perkara, pada sesuatu yang akan mengumpulkan ya sesuatu akan manusia untuk sholat. Nah, jadi dalil pada azan dan iqamah itu ijma', di mana ijma' itu sebelumnya sudah ada satu mimpi. Ijma' yang didahulukan akan ijma' dengan mimpinya Abdullah bin Zaid, mimpi yang masyhur, ru'yah naik kepada ru'yah, masyhurah naik kepada ru'yah. Mimpinya Abdullah bin Zaid, mimpi yang masyhur ya. Kapan mimpi? Lailata, mudah pada tasyawaru, pada malam yang musyawarahlah mereka, Nabi dan sahabat, pada sesuatu yang mengumpulkan yang sesuatu akan manusia untuk salat. Nah, jadi sebelumnya Abdullah bin Zaid ini sesudah musyawarah alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan orang untuk salat. Nah, kemudian beliau bermimpi. Sudah mimpi, nanti ada kisah di depan, beliau bercerita kepada Nabi. Nabi menyatakan, mentakrirkan kan? Bahkan ada turun firman Allah. Ada turun firman Allah. Nah,
yang menyatakan tentang azan. Sehingga azan ini dalilnya bukan mimpi, dalil tetap wahyu dari Allah. Kemudian terjadi ijma. Kita lihat. Qauluhu wa syara'an ma'tufun ala lughah. Syara'an atau kepada lugatan. Qauluhu ma'urifa minal alfadil masyhurah. Ma yang dimaklumkan akan dari lafal-lafal yang masyhur ya. Dianya alfad masyhurah itu Allahu Akbar hingga akhirnya, hingga la ilaha illallah. Wahia kama qala al-qadhi Iyad, dan dianya lafad masyhurah atau dianya lafad azan. Wahia dianya lafad azan itu sebagaimana berkatalah oleh Qadhi Iyad itu kalimatun jami'atun li aqidatil iman. Itu kalimat-kalimat yang mencakupi ia bagi akidah iman. Jadi dalam azan itu kalimat-kalimatnya mengandung tentang keimanan. Mustamilatun ala naw'iyatil aqliyati was sam'iyah, yang mencakupi ianya kalimat-kalimat azan di atas di atas akli dan sam'iyah. Jadi dalam azan itu membahas tentang akidah iman ya, baik yang berkaitan dengan akli atau dengan sam'i, dalil sam'i. Dalil sam'i maksudnya Quran hadis. Ini beliau menjelaskan. Fa awwaluha fiha isbatu zatihi ta'ala wa ma tastahiquhu minal kamal. Maka bermula awalnya lafaz azan itu Allahu Akbar itu fiha dalamnya awal. Fa awwaluha maka bermula awalnya kalimat azan itu fiha sabit padanya kalimat azan yang awal itu isbatu zati, menetapkan zatnya Allah Ta'ala, dan ma yang berhak ianya zat akan nyaman daripada kamal. Biqaulihi dengan ucapannya azan, ucapannya muazzin, Allahu Akbar. Jadi dalam Allahu Akbar itu menetapkan, mengisbatkan bahwa Allah itu ada, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Berarti kan Allah itu ada, kemudian disifatkan dengan sifat agung. Nah, itu maksudnya dalam kalimat azan itu menetapkan zatnya Allah Ta'ala. Ada pengakuan bahwa Allah itu ada, kemudian menetapkan sesuatu yang memang Allah berhak, berupa sifat kamal, yaitu Allah Maha Agung. Apa arti Allah Akbar? A'zamu min kulli syai'. Allah itu a'zam, lebih agung dari segala sesuatu, lebih mulia, lebih agung. Bukan lebih besar bentuk, karena Allah tidak berbentuk, Allah tidak berjisim. Summa syahadatu bil wahdaniyati lahu ta'ala. Kemudian dalamnya asyhadatu kita atau kepada isbatu. Nah, kemudian sampai dalamnya adzan itu ada syahadah, ada kesaksian bil wahdaniyati dengan keesaan baginya Allah Ta'ala biqaulihi dengan ucapannya muazzin asyhadu an la ilaha illallah wa birisalah, dan syahadah dengan kerasulan bagi Sayyidina, bagi junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam biqaulihi dengan ucapannya muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, summa doa'u, kemudian dalam azan itu ada doa. Ada doa di sini mesti ada ajakan. Summa doa'u ila sholah, kemudian ajakan kepada sholat. Biqaulihi dengan ucapannya muazzin hayya 'alas sholah. Marilah, datanglah kalian kepada sholat. Ai aqbilu 'alaiha. Datanglah kalian kepada sholat. Wala taksalu anha. Janganlah kalian malas-malasan darinya. Sholat. Fahayya ismu fi'li amrin. Maka hayya itu isim fi'il amar bermakna aqbilu. Hayya 'alas shalah. Aqbilu 'alas shalah. Menghadaplah kalian, datanglah kalian untuk sholat. Summat doa'u ilal falah. Kemudian dalam lafaz adzan itu ada ajakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita setiap hari dipanggil untuk menuju kepada kebahagiaan, kesuksesan. Masih juga kita nggak datang, nggak menyambut panggilan. Padahal kita menyatakan kita pengen bahagia. Setiap hari diajak menuju kebahagiaan, kita enggak. Summat doa'u. Kemudian dalam azan itu ada doa, ada ajakan kepada falah, pada kesuksesan, keuntungan, kebahagiaan. Biqaulihi dengan ucapannya muazzin hayya 'alal falah. Ai aqbilu 'ala sabil bil falah. Artinya datanglah kalian kepada sebab-sebab kebahagiaan. Apa arti falah? Wahwal faudu wat dhafru bil maqsud. Dianya falah itu fauzu, menang, wat dhafru beruntung, bil maqsud dengan tujuan. Jadi falah itu sukses sampai apa yang kita cita-citakan. Datanglah kalian kepada sebab kesuksesan. Apa itu sebab kesuksesan? Ya sholat. Wasababuhu wassalah. Bermula sebabnya falah, sebabnya sukses bahagia. Itulah sholat.
Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ayo datang sholat, ayo datang mencari kesuksesan. Jadi falah ini maknanya sholat juga. Karena falah itu sukses, sukses penyebabnya sholat. Kan? Berarti falah kan sholat. Nah, makanya beliau menyatakan bahwa ta'kidun lima qablahu ba'da ta'kidin. Wa takrirun ba'da takririn. Bahwa maka dianya hayya 'alal falah itu takkid. Itu penguat lima qablahu bagi ma sebelumnya. Nah, sesudah takkid. Itu takkid sesudah takkid. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah dua kali kan? Kali kedua berarti takkid. Kemudian takkid lagi hayya 'alal falah. Itu maknanya takkid penguat bagi ma sebelumnya sesudah takkid. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah kedua, takkid hayya 'alal shalah pertama. Tambah lagi hayya 'alal falah, berarti takkid ba'da takkid. Summa karrara wa takrirun ba'da takrir, maka dianya hayya 'alal falah itu takrir, pengulangan sesudah pengulangan. Wa fihi isya'arun bi umuril akhirah minal ba'tsi wal jaza'. Dan padanya hayya 'alal falah itu ada isyar. Ada semacam isyarah, semacam pemberitahuan tentang urusan akhirat dari kebangkitan dan balasan. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kesuksesan. Sukses di akhirat. Juga di dunia. Artinya ada isyarah tentang kebangkitan karena pahala yang Allah janjikan kepada orang yang beriman itu terjadinya di akhirat. Urusan akhirat dari kebangkitan dan balasan. Litadzamunil falah lidzalik, karena mengandungnya kata falah lidzalik, bagi demikian bangkit dan balasan di akhirat. Summa kurirat takbiru, kemudian diulang-ulang akan takbir. Kita majhulkan nggak apa-apa. Kurirat takbir, kemudian diulang-ulang akan takbir. Nah, jadi lafaz adzan ada pengulangan takbir di ujung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lima fihi minat ta'zim. Karena nama yang ada yang nyama dalamnya takbir dari ta'zim, mengagungkan baginya Allah Ta'ala. Membesarkan Allah kan? Wa khutima bi kalimat tauhid, dan ditutup akan dianya adzan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di anna midaral amri alih, karena perputaran, karena sumbu perkara, midar sumbu. Karena sumbu perkara itu di atasnya tauhid. Tanpa tauhid yang lain nggak ada apa-apa. Ja'alanallahu wa hibbatana indal mauti nautiqina biha. Semoga menjadikan akan kita oleh Allah wa hibbatana, dan akan kekasih-kekasih kita indal maut, ketika meninggal, akan orang yang bisa mengucapkan dengannya syahadah. Amin Allahumma amin. Alimin, lagi yang mengetahui bimaknaha, dengan maknanya syahadah. Nah itu pendek-pendek ya, 30 menit. Ya, itulah dia. Kemudian baru nanti membahas tentang dalil. Wal aslu fihima, bermula dalil pada keduanya. Oh ini. Fihima artinya pada azan dan iqamah. Fihima mana nih? Bermula dalil pada keduanya itu ijma. Artinya pada azan dan iqamah. Wa alam, ketahui olehmu annahu uktulifa fil azan. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu diikhtilafkan orang pada azan. Hal syuri'a lil i'lam bidukhulil waqti au syuri'a lil i'lam bis shalah al maktubati. Adakah disyariatkan akan azan untuk memberitahukan masuk waktu, atau disyariatkan azan untuk memberitahukan dengan sholat yang maktubah? Jadi azan itu terjadi khilaf. Kenapa sih harus ada azan? Azan itu untuk menunjukkan bahwa waktu sholat sudah masuk, atau azan itu disyariatkan untuk memberitahukan bahwa kita mau sholat fardu? Jadi kalau adzan disyariatkan untuk memberitahukan masuk waktu, kalau kita salat fardu di luar waktu, qadha, berarti nggak sunnah adzan. Kalau adzan disyariatkan untuk memberitahukan bahwa salat yang kita lakukan salat fardu, jadi salat fardu kapanpun kita lakukan, baik dalam waktu atau di luar waktu, karena itu salat fardu tetap sunnah adzan. Nah itu nanti hilafnya. Ala qaulaini lil imam Syafi'i. Dianya masalah itu di atas dua kaul bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada dua kaul ya. Adzan disyariatkan untuk i'lam masuk waktu, atau untuk i'lam bahwa salat yang kita lakukan salat maktubah. Karena itu salat sunnah nggak sunnah adzan. Warajih asani, bermula pendapat yang rajih itu yang kedua. Nah, itu adzan disyariatkan untuk memberitahukan bahwa salatnya salat fardu. Atas dasar ini nanti walaupun kita mengqadha salat fardu tetap sunnah adzan.
Wa amal awalu fahawa marjuh, adapun pendapat yang pertama itu marjuh, lemah. Wa yubna 'alal qaulaini annahu la yu'adzanu lil faidati 'alal marjuh. Dan didasari, dibangun di atas dua pendapat. Dan dibina wayambani, bukan yubna, wayambani, dan terbinalah di atas dua pendapat tadi oleh bahwa sungguh hal dan syarat itu tidak diazan bagi sholat yang luput atas pendapat marjuh. Kalau kita ngikuti pendapat pertama, adzan disyariatkan untuk memberitahukan masuk waktu. Berarti sholat luput, kita mengqadha sholat fardu nggak sunnah adzan. Kenapa? Li'anna waqtaha qad fata. Karena waktunya faidah, sungguh telah lewat ya. Sudah lewat waktu, sholat di luar waktu. Wa yu'adzanu laha 'ala rajih. Dan diazankan baginya faidah, sholat yang luput atas pendapat rajih, pendapat kedua. Karena sholat yang kita lakukan sholat fardu, tanpa melihat apakah sholat itu dalam waktu atau di luar waktu. Dan diazankan baginya faidah di atas pendapat rajih. Li'annal adzan hakun lis-shalah lil waqti. Karena azan menurut pendapat yang kedua, qaulur rajih, karena azan itu hak sholat, bukan hak waktu. Titik sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'af. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.